Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan, yang dimana analisis laporan keuangan di sini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, pengertian atau definisi analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan, serta neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang bertujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, tujuan dan fungsi analisis rasio keuangan. Di sini ada tujuan utama analisis laporan keuangan, yaitu sebagai alat barometer untuk melakukan atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. Kemudian, fungsi analisis rasio keuangan adalah strukturnya yang terdiri atas orientasi, tafsiran evaluasi, dan rangkuman berguna bagi seseorang perusahaan yang ingin melakukan investasi. Yang ketiga, jenis-jenis analisis rasio keuangan. Jenis-jenis analisis rasio keuangan di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio aktivitas. Dan yang ketiga, rasio solvabilitas. Yang keempat, ada analisis perubahan pendapatan. Analisis perubahan pendapatan di sini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, analisis pos-pos laba yang terperinci untuk melihat keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang melalui keuntungan atau laba. Yang kedua, analisis perubahan akan mencakup studi tentang perubahan penjualan dan perusahaan laba bruto. Selanjutnya ada laporan perubahan laba bruto. Laba kotor adalah selisih antara penjual bersih dengan harga pokok penjualan. Selanjutnya, ada hubungan biaya usaha dengan penjualan neto. Antara biaya usaha dengan penjualan neto disebut profit margin, dihitung dengan membagi laba usaha dengan penjualan neto. Yang kelima, ada analisis perubahan laba kotor. Konsep laporan keuangan menurut Fahmi bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu analisis perubahan laba kotor adalah analisa atau evaluasi yang dilakukan oleh manajemen untuk mencari atau mengetahui sebab-sebab terjadinya perusahaan laba kotor suatu perusahaan. Selanjutnya, analisis titik impas. Titik impas adalah suatu kondisi bisnis tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Adapun klarifikasi biaya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost. Yang kedua, biaya tetap atau fixed cost. Dan yang ketiga, semi variabel atau cost. Dan yang terakhir, analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada definisi kinerja keuangan. Definisi kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang telah dicapai oleh manajemen data menjalankan fungsinya, mengelola aset perusahaan setiap periodenya. Dan yang kedua, ada manfaat kinerja keuangan. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi. Yang kedua, selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai dasar penentu strategi perusahaan. Dan yang keempat, sebagai dasar penentu kebijaksanaan penanaman modal. Terima kasih.